Hai guys, akhirnya kita sampai juga di pembahasan chapter yang ditunggu-tunggu ini. Saya akan bagi pembahasan ini jadi 2 part ya guys, karena panjang banget. Kalau saya semuain di satu video, durasinya kira-kira bakal jadi sejaman gitu deh, kelamaan guys. Ntar kalian malah ketiduran dengerinnya. Jadi saya bagi jadi 2 part. Part 2 insya Allah akan saya upload besok di jam yang sama. Untuk kalian yang baru nonton video ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya supaya nggak bingung dengan alur ceritanya. Saya juga mau ngingetin, pembahasan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Oke deh, kita langsung aja part 1 dimulai. Enjoy guys, cheers! Terakhir, kita udah bahas Yowon yang pergi menemui Hwan Yi, Elder ke-11, untuk meminta persetujuannya sebagai pewaris sah. Mereka sempat bertarung dan akhirnya Hwan Yi mengakui Yowon sebagai pewaris sah dan bersumpah setia padanya. Kemudian Yowon pergi ke rumah lamanya untuk menjemput penjaga Jang. Tapi penjaga Jang diculik oleh salah satu dari 6 sekte. Dan Go Wang He mempunyai ide tentang bagaimana mereka bakal tahu siapa penculik penjaga Jang. Di suatu tempat yang gelap dan kotor, tempat itu hanya diterangi oleh cahaya lilin. Terdapat jeruji besi di dalam ruangan itu yang hanya bisa dibuka dari luar saja. Bau darah tercium dari ruangan itu. Di balik jeruji itu ada seorang pria yang tangannya terikat ke atas. Dia telanjang dan terlihat bukti-bukti siksaan yang parah di tubuhnya yang berlumuran darah. Jari-jari tangan dan kakinya dipotong dan hanya dibalut dengan kain saja untuk menghentikan pendarahan. Pria itu menunduk tidak sadarkan diri. Seorang pria parubaya menempelkan besi panas pada dada pria itu yang membuat pria itu bangun dan berteriak kesakitan. Pria itu adalah penjaga Jang guys. Gila, parah banget. Dia telah disiksa selama 3 hari. Tenaga dalamnya telah disegel. Dia sudah tersiksa luar dalam dan hanya menginginkan kematian. Tapi giginya dicabut semua agar dia tidak bisa menggigit lidahnya. Gila, parah amat ya. Seorang wanita dengan topi bertudung merah yang adalah Lady Mu, kita sebut aja dia si lampir ya, si nenek lampir, berdecak kesal. Dia sudah berkali-kali menanyakan apa The Lord yang mengajarkan Yowon ilmu bela diri pada penjaga Jang. Dan penjaga Jang pun sudah berkali-kali menjawab kalau The Lord tidak mengajarkan apapun pada Yowon. Bahkan si The Lord itu kan gak pernah ngunjungin Yowon gitu kan dari sejak dia bayi gitu. Dengan suara yang gak jelas, saking tersiksanya dia. Oh ya Allah, kasihan banget sih. Pria parubaya yang tadi menempelkan besi panas lagi pada paha penjaga Jang saat Lady Mu atau si lampir berkata kalau penjaga Jang keras kepala. Saat itu seorang pria parubaya berjanggut panjang datang menghampiri si lampir dan melaporkan kalau Yowon sudah keluar dari akademi. Si lampir langsung berdiri karena kaget. Dia sudah menunggu-nunggu kesempatan Yowon keluar dari akademi. Saat si lampir tahu di mana Yowon sekarang, dia merasa kaget. Penjaga Jang yang mendengar nama pangerannya, si Yowon maksudnya, disebut menjadi khawatir. Di tempat lain, ada 2 tempat yang sangat ramai di wilayah kultus iblis, yaitu Jalan Bijak yang berada di pusat kultus iblis, tempat The Lord tinggal, dan satu lagi adalah Jalan Waho yang berada di bagian utara kultus iblis. Di sebuah restoran mewah di Jalan Waho, ada 3 orang yang sedang menikmati makanan dalam diam. Mereka adalah Yowon, Hubong, dan Mungyu. Mereka sudah berada di situ sekitar 2 jam. Ini adalah ide Go Wang He. Jadi, menurut Go Wang He, yang diincar si penculik bukan penjaga Jang, melainkan Yowon. Itu sebabnya, untuk memancing mereka, Yowon harus menampakkan diri di keramaian. Si pelaku pasti akan langsung menghubungi Yowon, karena kan keluarnya Yowon dari akademi itu udah ditunggu-tunggu ya guys oleh 6 sekte. Dan kalau Yowon berada di keramaian, mereka juga gak akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Maksudnya kayak tiba-tiba ngomong Yowon kayak gitu. Sorry ya guys kalau suara saya agak serak, lagi batuk nih. Go Wang He, Baekgi, dan sama Chak pergi untuk mengawasi 3 sekte yang dicurigai, yaitu sekte pedang, sekte sihir, dan sekte suara. Jadi mereka tuh kayak mengintai gitu kan. Memang rencana ini beresiko, tapi dengan cara ini kemungkinan pelaku akan ketahuan siapa.
Tidak berapa lama, tiba-tiba ada yang melakukan telepati pada Yowun. Orang itu menyuruh Yowun untuk diam, jangan memberitahu dua temannya, ataupun berusaha mencari keberadaannya. Kalau nggak dituruti, sesuatu yang buruk akan terjadi pada si penjaga Jang. Tadinya, Yowun akan memberitahu Hubong dan Mungyu lewat telepati, tapi dia mengurungkan niatnya, tak mau mengambil resiko kalau orang tersebut tahu teori leher bergetar saat melakukan telepati. Yowun meminta Nano mencari dari mana asal telepati itu. Saat orang itu mulai berbicara lagi melalui telepati, Yowun pun tahu di mana posisinya. Dia berada di pintu masuk restoran, tapi Yowun gak bisa lihat dengan jelas. Orang itu mengancam Yowun untuk gak ngelakuin apapun yang mencurigakan atau yaitu tadi si penjaga Jang bakal mati. Yowun kesal, ini pertama kalinya dia diancam dengan sandera di tangan mereka. Kalau bukan karena penjaga Jang, Yowun gak akan peduli dengan ancaman apapun. Orang itu menyuruh Yowun untuk datang ke sekte racun saat tengah malam hari itu. Jadi di hari itu tuh dia harus datang saat tengah malam. Yowun bingung, kenapa sekte racun? Padahal yang dicurigai kan sekte pedang, sihir, sama suara. Orang itu meneruskan kalau Yowun harus datang sendirian dan gak boleh bawa senjata apapun. Maksudnya tuh si White Dragon Blade sama pedang yang di pinggangnya. Padahal pedang yang ada di pinggangnya ini tuh kan cuma hiasan doang sebenarnya. Kan pedangnya si Yowun tuh yang pedang iblis langit ya tuh yang ada di tangannya kan yang jadi Amgad. Orang itu meneruskan Yowun harus datang lebih awal dan jangan berani-berani melakukan hal mencurigakan, seperti diam-diam bawa anggotanya gitu kan. Kalau ketahuan dia bawa orang itu akan langsung dibunuh. Yowun menahan amarah yang bergejolak dan mengepalkan tangannya. Ini adalah perangkap, dia tahu itu. Dia seperti masuk ke mulut ular. Ini demi penjaga Jang. Bagi pangeran lain, penjaga yang diutus untuk menjaga mereka hanyalah ya penjaga aja gitu. Tapi bagi Yowun, penjaga Jang sudah seperti orang tuanya. Orang itu mengancam kalau Yowun gak datang, berarti anggap aja penjaga Jang itu sudah mati. Di sini Yowun benar-benar ingin membunuh orang itu, tapi dia tahan. Orang itu pun telah selesai menyampaikan pesan dan memperingati Yowun untuk gak mencari atau mengikutinya. Orang itu pun pergi. Yowun secara refleks langsung berdiri. Saat itu, tiba-tiba saja ada 4 orang pria yang ikutan berdiri dan menatap Yowun dengan garang. Yowun tanpa basa-basi langsung menghajar 3 orang pria tadi, dan langsung pingsan mereka. Dan menyisakan 1. Dia mengangkat pria itu dan menanyakan berasal dari sekte mana mereka. Tapi ternyata keempat pria itu hanyalah prajurit rendahan yang bahkan gak menguasai tenaga dalam. Yowun kesal dan membawa keempat pria tadi ke rumahnya dan menanyai mereka. Ternyata mereka hanya orang bayaran. Mereka mengatakan orang yang menyuruh mereka memakai topi bambu yang menutupi wajahnya. Yowun menahan mereka di rumahnya dan menunggu Go Wang He dan yang lainnya kembali dari pengintaian mereka. Waktu pun memasuki jam makan malam. Seharusnya ketiga anggota Yowun yang mengintai ketiga sekte sudah kembali. Yang kembali pertama adalah Go Wang He, dia mengintai sekte suara. Go Wang He melaporkan memang ada orang yang keluar masuk mansion sekte suara, tapi nggak ada yang mencurigakan dan nggak ada pergerakan untuk mengerahkan pasukan. Saat Yowun bertanya apa ada orang yang memakai topi bambu yang menutupi wajahnya, Go Wang He bilang nggak ada. Berarti tinggal sekte pedang dan sekte sihir. Mereka pun menunggu Baekgi yang mengawasi sekte pedang dan sama Chak yang mengawasi sekte sihir. Tapi setelah lewat sejam, mereka berdua belum kembali juga. Yowun dan yang lainnya merasa ada yang salah di sini. Di saat yang sama, tepatnya di mansion sekte sihir, seorang wanita parubaya dengan topi bertudung merah sedang duduk sambil menikmati teh dan memandang langit yang kemerahan. Dia adalah si lampir. Saat dia sedang menikmati teh, datang beberapa prajurit. Di depan mereka adalah seorang pria tua berambut putih dan pria parubaya dengan janggut panjang. Prajurit di belakang mereka membawa 2 anak muda yang pingsan. Orang tua berambut putih itu melapor pada si lampir kalau prediksi si lampir benar. 2 orang yang pingsan itu adalah Baekgi dan sama Chak. Mereka pucat, sepertinya mengalami luka dalam. Lady Mu memprediksi kalau Yowun bakal mengintai sekte pedang dan sihir. Orang tua berambut putih itu bilang kalau Baekgi lumayan kuat, melihat baju orang tua itu penuh dengan jejak tendangan.
Pria berjanggut panjang kondisinya lumayan parah juga. Dia bilang sama Chuck sudah mencapai level superior tahap awal, baru memasuki lah ya. Jadi dia membutuhkan bantuan pasukannya untuk menaklukkan sama Chuck. Si lampir lumayan puas dengan hasilnya. Dia pikir sekarang Yowun pasti bingung antara sekte pedang atau sekte sihir. Pria berjanggut panjang itu mengagumi si lampir yang luar biasa dalam strategi. Si lampir langsung tahu kalau Yowun mau menjebak mereka saat dia dengar kalau Yowun berada di tempat yang ramai. Pria berjanggut panjang itu menganggap si lampir sebagai wanita yang menakutkan. Kalau si lampir nggak menawarkan diri untuk jadi istri The Lord, maka dialah yang akan jadi ketua sekte sihir. Ingetin lagi, si lampir itu maksudnya Lady Mu ya guys, tapi saya malas banget manggilnya Lady Mu. Jadi kita panggil si lampir aja. Si lampir menanyakan nama dua anak muda itu, dan orang tua itu menjawab kalau dia adalah Becky dari sekte Pure Kick. Si lampir kaget, karena sekte Pure Kick adalah sekte top ranking. Dia nggak nyangka kalau Yowun memiliki pengikut dari sekte top ranking. Dan lebih terkejut lagi saat tahu kalau sama Chuck adalah anak dari Elder ke-9, si Samayi. Mendengar Yowun memiliki pengikut dari sekte top ranking dan bahkan anak dari salah satu elder, si lampir berpikir kalau dia harus membunuh Yowun di saat dia masih bisa, karena Yowun sangat berbahaya. Menurut si lampir, seorang pemimpin itu harus memiliki 3 kualitas penting, yaitu 1. Menguasai ilmu bela diri, yang kedua handal dalam strategi, dan yang ketiga adalah memiliki keberuntungan. 2 yang pertama bisa didapatkan dengan usaha keras, tapi yang ketiga itu nggak bisa didapatkan hanya dengan berusaha. Dan Yowun memiliki kualitas ketiganya. Jadi si lampir tuh udah nyadar lah ya kalau si Yowun itu cocok untuk jadi pemimpin sebenarnya. Scene pun berubah. Saat tengah malam, di bagian barat wilayah kultus iblis, terdapat mansion sekte racun. Di bagian atas bangunan dan sekitar bangunan terdapat banyak prajurit dari sekte sihir yang bersembunyi, sedang mengawasi area sekitar. Mereka melihat ada seorang pemuda sedang berjalan menuju mansion sekte racun. Pebelit. Pemuda itu mengenakan baju hitam dengan bordiran warna merah. Dia berambut panjang dengan wajah putih pucat. Pemuda itu tidak membawa senjata apapun. Salah satu prajurit mengibarkan bendera dan diteruskan sampai ke mansion sekte racun. Di halaman mansion sekte racun, seorang wanita dengan topi bertudung merah sedang duduk sambil minum teh. Dia adalah si lampir. Di kedua sampingnya berdiri si pria tua berambut putih dan si pria parubaya dengan janggut panjang menjaga si nenek sihir. Ada ratusan prajurit bersenjata, dan di atas atap ada prajurit dengan panah mereka yang siap ditembakkan hanya dengan satu sinyal. Pria tua itu melaporkan kalau Yowun sudah datang. Mereka sudah menunggu selama 1 jam di sana. Mereka sudah mempersiapkan semuanya untuk membunuh Yowun. Saat Yowun memasuki mansion, dia merasakan ada sekitar 200 orang berjaga di sana. Saat Yowun mendekati si nenek sihir, maksudnya si lampir tersenyum dan mikir kalau Yowun sudah menjadi seorang pemuda sekarang. Seorang pemuda yang membuatnya merasa terancam. Padahal, dia sudah memaksa Yowun untuk berjanji tidak mempelajari tenaga dalam atau ilmu bela diri apapun sampai dia masuk akademi, dan bahkan memanipulasi sekte pedang untuk membunuh Yowun berkali-kali sejak kecil. Yang di episode pertama itu tuh kan Yowun mau dibunuh tuh, nah itu tuh dari sekte pedang. Tapi Yowun ternyata bisa bertahan sampai hari ini dan datang padanya untuk membalas semuanya. Yowun memang gak bawa senjata apapun sesuai yang dijanjikan. Tapi si lampir bisa merasakan tenaga dalam Yowun yang sangat kuat, bahkan sudah mencapai level superior tahap akhir, dan menyadari kalau Yowun mungkin sudah di peringkat 5 teratas sekultus iblis. Si lampir menyambut Yowun. Yowun menatap si lampir dengan garang. Wanita ini yang terus mengganggunya dari kecil, berusaha membunuhnya dengan berbagai cara, dan memaksanya untuk gak belajar tenaga dalam dan ilmu bela diri sampai dia masuk ke akademi. Saat ibunya Yowun meninggal, jadi si lampir ini sama
istri-istrinya si Lot itu pada saat ibunya si Yowon meninggal tuh datang ke tempatnya si Yowon dan memaksa si Yowon untuk berjanji nggak belajar ilmu tenaga dalam ataupun ilmu bela diri. Sialan kan ya. Udah gitu masih diincar aja lagi mau dibunuh. Kampret emang. Kebencian membakar hati Yowon. Rasanya dia ingin langsung membunuh si nenek sihir ini. Tapi Yowon bukan lagi anak kecil yang terbawa emosi. Dia menatap si nenek sihir, si nenek, astagfirullahaladzim. Dia menatap si lampir tanpa ekspresi. Si lampir berbahasa basi bilang kalau Yowon mirip banget sama ibunya, wanita yang dibenci oleh si lampir. Menurut si lampir, Yowon sama-sama menjijikan dengan ibunya yang mengutamakan cinta yang gak berguna dan gak cocok untuk jadi pimpinan kultus. Di sini maksudnya Yowon kan rela masuk perangkap demi nyelamatin si penjaga Jang ya. Dan Lady Hua mengorbankan hidupnya demi ngelindungi Yowon. Yowon diem aja. Dengan masih tanpa ekspresi, Yowon menanyakan di mana penjaga Jang dan dua anggotanya. Si lampir ngeledek kalau Yowon bodoh, emang siapa yang mau nyerahin mereka katanya. Jadi dari awal, si lampir memang nggak ada niat untuk ngembaliin penjaga Jang dan anggotanya Yowon. Malah kalau Yowon udah mati nanti, dia juga bakal ngebunuh penjaga Jang dan bakal memaksa dua anggota Yowon untuk bergabung dengan anaknya, si Chun Muyon. Ngimpi ae lu. Tapi, reaksi Yowon tenang aja. Harusnya kan Yowon panik, memohon-mohon gitu. Si nenek lampir mulai ngerasa gak nyaman. Dia nyuruh si pria parubaya berjenggot panjang untuk menyegel tenaga dalam si Yowon. Si pria parubaya berjenggot panjang berbisik pada Yowon untuk gak bergerak. Saat itulah Yowon menyadari kalau pria itu adalah orang yang melakukan telepati padanya di restoran. Pria itu kaget dan agak takut pada Yowon karena Yowon bisa ingat gitu. Dia pun mengarahkan tangannya pada perut Yowon untuk menyegel tenaga dalamnya. Tapi, Yowon menangkap tangan pria itu dan mematahkannya. Krek, mantep dah. Sampai tulangnya menembus daging dan kulit. Pria itu berteriak kesakitan. Si lampir kaget dan mengancam Yowon kalau dia nggak nurut, orang yang dia sandera bakal mati. Tapi Yowon melemparkan kotak kayu pada si lampir dan menyuruh si lampir untuk membukanya. Waktu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah bola mata yang sepertinya belum lama dicabut dari rongganya karena masih meneteskan darah gitu deh. Si lampir menanyakan apa maksud Yowon. Yowon membalas dengan sindiran, kira-kira bola mata siapa itu? Kita flashback dulu dikit ya guys. 4 jam sebelumnya, di bukit kecil sebelah barat daya kultus iblis terdapat prison cave tempat kriminal ditahan. Saat ini, terdapat 2 kadet yang telah diputuskan akan dikeluarkan dari akademi. Mereka adalah Chun Muyon dan Mu Ji-yoon, yang ditahan karena telah membunuh 4 kadet. Mereka berada di sel yang terpisah. Di salah satu sel yang diterangi oleh sebuah lilin, terdapat seseorang yang sedang bermeditasi. Dia adalah Chun Muyon. Saat dia memasuki prison cave, tenaga dalamnya telah disegel. Jadi dalam keadaan seperti itu, hanya meditasilah yang dapat dilakukan oleh Muyon. Orang biasa akan menjadi gila dalam keadaan seperti itu, tapi Muyon bertahan hanya dengan satu tujuan, yaitu Chun Yowon. Saat awal masuk akademi, dia nggak peduli dengan Yowon. Yang dia perlu awasi adalah Chun Yu-chan dan Chun Gyong-won. Bahkan, ibunya si nenek sihir bilang, cuekin aja si Yowon. Tapi ternyata Yowon sekarang sudah mempermalukannya sampai seperti itu. Dia pikir ini belum selesai, karena dia yakin ibunya si lampir gak bakal diam aja. Pasti si lampir itu udah tahu trik Yowon dan akan melakukan berbagai cara untuk melenyapkan Yowon. Ibunya adalah ahli strategi yang berbakat dan seorang pendekar kuat yang menyembunyikan kekuatannya. Kalau sudah memutuskan sesuatu, ibunya bakal melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Dan sekarang tujuan ibunya adalah untuk menjadikannya pemimpin kultus iblis. Ibunya pasti akan bergerak. Ternyata dia anak mami, guys. Muyon pingin Yowon berlutut mengemis-ngemis sama dia. Jadi ingin si Yowon tuh berlutut gitu kan, ngemis-ngemis sama dia. Mimpi kau. Saat sedang berpikir, tiba-tiba pintu gua terbuka. Muyon kaget sekaligus senang.
Dia pikir itu pasti ibunya yang akan membebaskan dia dari penjara ini. Pas lagi seneng-senengnya, harapannya melambung, ternyata di PHP-in guys. Karena yang ada di ambang gua adalah Yowon. Muyeon terkejut, bagaimana Yowon bisa ada di situ? Harusnya kan gua itu dijaga sama instruktur. Tiba-tiba aja Muyeon berlutut karena tekanan energi yang dikeluarkan oleh Yowon. Yowon tiba-tiba berbicara bahwa penjaga Jang diculik. Muyeon bingung, dia nggak tahu siapa penjaga Jang. Yowon pun meneruskan dengan bilang kalau penculiknya mau dia masuk dalam perangkap, kalau mau penjaga Jang tetap hidup. Dengan penjelasan singkat itu, Muyeon pun mengerti kalau itu pasti ibunya. Dengan dingin, Muyeon bertanya apa yang Yowon mau dia lakukan. Mungkin si Muyeon mikir pasti Yowon pengen minta bantuannya memujuk ibunya kali ya. Tapi guys, gak ada yang bisa nebak jalan pikiran Yowon. Yowon menjentikan jarinya dan tiba-tiba kedua tangan Muyeon terangkat ke atas secara paksa dengan menggunakan kontrol energi ya guys. Tangan Yowon pun bercahaya oleh Sword Chi. Melihat itu Muyeon langsung panik. Yowon bilang kalau dia awalnya mau diam-diam membebaskan penjaga Jang, tapi dia berubah pikiran saat tahu siapa dalang penculikan itu. Mata dibalas mata, lanjutnya. Di sini Yowon sudah memutuskan kalau dia bakal jadi kejam, jadi dia nggak akan mengampuni siapapun yang jadi musuhnya. Karena kalaupun dia masuk perangkap, belum tentu mereka bakal biarin penjaga Jang hidup. Muyeon langsung mengerti kalau Yowon mau jadiin dia sebagai sandera. Yowon bertanya pada Muyeon, seberapa berharganya dia untuk sekte sihir? Bukan, maksudnya untuk si nenek lampir gitu kan. Muyeon langsung panik dan mulai ketakutan gitu. Kalau dia mau dijadiin sandera, kenapa Yowon ngeluarin Sword Chi? Apa Yowon mau mengancam ibunya pakai potongan tubuhnya? Muyeon mencoba memujuk Yowon dengan bilang, kalau Yowon ngelukai dia, itu akan merugikan penjaga Jang. Tanpa mendengar ocehan Muyeon, Yowon langsung menebas pergelangan tangan Muyeon. Kedua tangannya jatuh ke lantai. Muyeon pun langsung berteriak kesakitan. Dia pingin berguling di tanah, tapi terhalang energi Yowon. Di saat itu Muyeon gak nyangka kalau Yowon bakal motong tangannya. Dia mikir Yowon mau jadiin dia sandera, apa mau melampiaskan amarahnya. Yowon menatap dua tangan yang ada di tanah sambil bergumam, kalau ini aja nggak cukup. Muyeon sambil kesakitan bertanya pada apa maksudnya. Yowon bilang dua tangan aja nggak cukup buat nakutin si lampir itu. Muyeon saat itu langsung merinding sampai ke tulangnya. Dia ketakutan setengah mati dan menganggap Yowon sebagai iblis. Yap, nanti julukan Yowon itu adalah Demon God atau Dewa Iblis guys. Dan Yowon tanpa ragu langsung mencokel mata kanan Muyeon tanpa berkedip guys. Dan saking sakitnya Muyeon pun langsung pingsan. Flashback selesai, kita kembali ke keadaan sekarang. Si lampir matanya bergetar. Dia tahu siapa yang dimaksud Yowon, anaknya Muyeon. Jadi Yowon mau melawannya dengan sandera juga. Si lampir pun jadi geram. Tapi dia mikir kalau Yowon berbohong. Masih halu dia. Well, pikirannya ada benernya juga sih. Soalnya kan jelas-jelas Muyeon ada di Prison Cave Akademi Madokan. Yowon sekarang udah keluar akademi, jadi otomatis dia adalah orang luar bukan kadet lagi. Jadi mustahil dia menyusup ke akademi dan jadiin Muyeon sebagai sandera. Karena ada Lee Hwamyong di sana, udah pasti Lee Hwamyong gak akan tinggal diam. Gak tahu aja dia kalau Lee Hwamyong udah jadi anak buahnya Yowon. Si lampir pikir Yowon hanya menggertaknya saja. Si lampir kembali tenang dan bilang kalau Yowon gak akan bisa membodohinya. Belum selesai si lampir ngomong, Yowon menaruh sesuatu di meja. Itu ada plakat yang membuktikan si empunya plakat kalau dia adalah anggota sekte sihir. Dan di plakat itu ada pita merah disematkan pada pegangannya. Itu adalah plakat Muyeon yang dikasih oleh si lampir sendiri. Si lampir pun akhirnya sadar kalau Yowon terlihat tenang-tenang aja. Padahal, dia sengaja menyanderai orang-orang Yowon untuk menjebaknya. Tapi Yowon malah melawan balik dengan metode yang sama. Si lampir kesal. Si lampir kan sengaja ngebiarin anaknya di Prison Cave Academy karena di situ aman. Dia nggak nyangka kalau Yowon bakal melanggar aturan untuk melawannya.
dia udah jatuh ke siasat Yowon. Dia pun mikir dia harus membetulkan masalah yang menyebalkan itu. Rencana si Malampir, dia bakal pura-pura melakukan pertukaran sandera. Dengan sikap yang udah nggak tenang lagi, si Malampir nanya apa maunya Yowon. Yowon langsung bilang dia mau penjaga Jang, Baekgi, dan Samachak. Si Lampir juga minta anaknya sebagai gantinya. Yowon setuju. Si Lampir langsung menyuruh 2 anak buahnya untuk membawa sandera mereka dengan memberikan plakat merah. 2 prajurit itu langsung pergi. Dia pun menanyakan ada di mana Muyon dan Ji-Yun. Dan karena Yowon gak bawa siapa-siapa, jadi anak buahnya si Lampir yang akan menjemput anak-anaknya. Di sini si Lampir punya rencana untuk ngebunuh anak buah Yowon yang menahan anak-anaknya kalau Yowon bilang di mana mereka berada. Kalau si Lampir jadi Yowon, dia nggak akan ngasih tahu lokasi sandranya. Intinya dia ngasih umpan buat Yowon biar kepancing gitu. Yowon sempat ragu, tapi dia pun ngasih tahu kalau anak buahnya menahan mereka di prison cave. Si Lampir senang Yowon memakan umpannya. Dia menganggap Yowon bodoh. Sekarang dia sedikit tenang karena dia akan membunuh anak buah Yowon yang menahan anak-anaknya. Terus keadaan akan kembali seperti semula. Mimpi kali kau. Yowon memberikan plakat eldernya dan bilang kalau nunjukin plakat itu anak buahnya akan langsung membawa sandera ke situ. Jadi anak buah si Lampir jangan sampai melakukan sesuatu yang aneh-aneh karena anak buahnya gak akan melepaskan mereka sampai proses pertukaran selesai. Maksudnya pertukaran sandera. Mengingat anak buah Yowon sudah mencapai level Grandmaster, si Lampir pun meminta pria tua berambut putih untuk menjemput anak-anaknya. Pria tua ini levelnya Grandmaster, tahap akhir, jadi si Lampir mikir dia bisa ngalahin anak buah Yowon. Si Lampir memberikan perintah lewat telepati kalau si Patua harus membunuh anak buah Yowon. Si tua pun mengangguk dan pergi membawa beberapa prajurit. Setelah sekitar sejam, seharusnya orang yang menjemput sandera sudah kembali, tapi si tua itu belum kembali juga. Si Lampir mulai panik. Yowon yang melihat itu mengejeknya, apa dia gugup? Gugup loh. Si Lampir menimpali dengan bilang tidak. Yowon meneruskan kalau dia udah tahu rencana si Lampir yang menyuruh si tua untuk membunuh anak mudanya Yowon, tapi ternyata sampai sekarang si tua itu belum kembali. Untuk mengingatkan, Yowon bisa menyadap telepati orang ya guys. Si Lampir kaget, gimana dia bisa tahu? Si Lampir nggak bisa lagi nyembunyiin emosinya. Dia mengira kalau Yowon berbohong lagi dan menjebaknya. Saat itu tiba-tiba para pemanah yang ada di atap berteriak kalau ada penyusup yang mengarah ke tempat mereka. Mereka tidak bisa menghentikan penyusup itu yang telah melompati tembok mansion dan mendarat di hadapan si Lampir dan Yowon. Penyusup itu adalah Lee Hwamyong yang menggenggam kepala si tua. Si Lampir berteriak syok, kepala itu masih meneteskan darah segar. Yowon tersenyum pada si Lampir dan bilang, segalanya nggak berjalan sesuai rencananya kan? Oke guys, part 1 sampai di sini dulu ya. Kita lanjut di video part 2 yang insya Allah akan saya upload besok di jam yang sama, oke? Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih pada kalian yang mau menonton video ini. See you on part 2, bye-bye!